Ludah pocong. Kata pesugihan sudah tidak asing lagi di telinga. Bukan hanya orang Jawa saja, orang luar Jawa juga mengenal istilah tersebut. Pesugihan sendiri adalah jalan pintas agar bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat melalui bantuan makhluk gaib. Nilai ekonomi yang semakin meninggi, ditambah pendapatan yang tidak kunjung bertambah, membuat himpitan ekonomi semakin terasa. Bila seseorang tidak kuat iman, maka ditempuhlah jalan pintas tersebut. Istilah pesugihan merupakan cara seseorang untuk memperoleh kekayaan secara instan dengan bantuan makhluk halus, tanpa bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Cara instan ini memang terlihat sangat mudah, tapi percayalah, bekerja sama dengan bantuan makhluk halus tidaklah mudah. Justru sangat menyiksa. Dalam prosesnya, pesugihan ialah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia pelaku pesugihan dengan makhluk halus, seperti jin atau siluman. Pesugihan tidak mudah dan gratis, melainkan membutuhkan tumbal atau korban yang diberikan kepada makhluk gaib tersebut. Hal ini bertujuan untuk barter atau pengganti kekayaan nantinya. Tumbal pesugihan sendiri beragam berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dengan jenis tumbal yang bermacam-macam juga. Ada tumbal berupa darah hewan, sesaji, menyusui tuyul setiap malam, hingga nyawa manusia. Walaupun zaman sekarang semuanya sudah serba digital dan teknologi, saat ini sudah tidak dipungkiri lagi kecanggihannya. Akan tetapi masih saja banyak kegiatan-kegiatan gaib yang dilestarikan. Kegiatan gaib ini tentunya dilakukan untuk memenuhi suatu hajat yang biasanya hal ini tidak jauh dari praktek ilmu hitam. Entah bertujuan untuk memperkaya diri dengan ilmu-ilmu atau materi. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi, bukan, dengan istilah pesugihan yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mendeskripsikan seseorang yang bersekutu dengan setan untuk memperkaya dirinya dengan bergelimbangan materi. Ya, hal tersebut pun saat ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana dengan berbagai macam metode. Dan salah satu metode yang juga kerap digunakan adalah pedagang makanan yang menggunakan pesugihan untuk penglaris dagangannya. Pada konteks ini, orang-orang biasa menyebutnya dengan penglaris. Bentuk penglaris pun ada banyak macamnya. Satu yang paling fenomenal adalah penglaris pocong. Penglaris pun banyak sekali jenisnya. Ada yang menggunakan jimat atau mendatangkan makhluk tertentu layaknya kuntilanak, wewe gombel, hingga pocong. Dan penglaris pocong adalah bentuk penglaris yang banyak digunakan baik oleh restoran, warung, hingga kios pinggir jalan. Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang telah dialami oleh orang-orang terkait dengan penglaris dengan pocong ini. Bila seseorang menggunakan penglaris ini, maka pada makanan tersebut akan diludahi oleh sang pocong, sehingga cita rasanya akan menjadi lebih lezat. Walaupun bila seseorang dapat melihatnya, akan merasa jijik dan ngeri. Selain diludahi, banyak juga yang mengatakan bila ketika seorang makan di tempat yang menggunakan penglaris ini, maka ketika makanan tersaji di depannya, pocong tersebut akan mengalirkan air liurnya pada makanan tersebut. Tak jarang juga
Bila menggunakan penglaris setan pocong ini pada warung bakso atau soto, maka pada kuahnya akan diludahi atau dialiri ludah, dalam bahasa Jawanya adalah diileri, sehingga pada makanan tersebut akan memiliki cita rasa nikmat ketika dinikmati di tempat. Maka dari itu, melihat fenomena ini Anda haruslah berhati-hati dan mengetahui ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Ciri yang pertama adalah makanan tersebut akan memiliki rasa berbeda dan cenderung tidak nikmat ketika dibawa pulang. Makanan menjadi cepat basi. Warung tersebut memiliki pelanggan yang tidak wajar, ramai sekali, meskipun tempatnya tidak memadai. Orang yang memiliki ilmu akan dapat melihat makhluk tersebut berseliweran untuk meludahi makanan. Cerita ini terjadi di sebuah rumah makan yang laris manis oleh pembeli setiap harinya. Sehingga suatu ketika di rumah makan tersebut ada seorang pengunjung yang kesurupan. Maka dipanggillah paranormal yang ahli supranatural. Ketika itu, dia tidak langsung mengeluarkan jin yang merasuki tubuh manusia tersebut. Sang paranormal mengajak berdialog terlebih dahulu. Awalnya, pria yang kesurupan itu mengaku sebagai pocong yang bekerja kepada seseorang sebagai penjaga rumah. Paranormal itu pun membacakan mantra dan mengancam si pocong agar berkata jujur. Dia pun mengaku bahwa dia bekerja untuk membantu rumah makan agar ramai pengunjung dan makanannya enak. Sang pocong mengaku menghuni dapur rumah makan tersebut agar makanannya lezat. Maka sang pocong meludahi masakan tersebut. Dan ada syarat, di dalam dapur tidak boleh ada bawang, karena si pocong takut dengan bawang. Paranormal itu mengatakan bahwa bau ludah pocong sangat tidak enak dan menjijikan. Pada dasarnya, kekayaan cara instan seperti pesugihan ludah pocong tidaklah mudah dan justru merugikan manusia. Bila tidak memenuhi syarat kekayaan, akan segera sirna. Akan lebih baik bila kita memang berusaha dari kerja keras keringat sendiri. Kekayaan akan tetap utuh, bahkan hingga turunan kita kelak. Jadi, ingin cara instan atau kerja keras? Nah, jadi itulah ciri-ciri yang patut Anda ketahui. Yang pasti, ketika Anda akan makan, pastikan membaca doa terlebih dahulu. Sebab dari beberapa penuturan makanan tersebut akan terlihat tidak menarik dan memiliki rasa aneh ketika dibacakan doa, sehingga Anda tidak tertarik lagi untuk memakannya. Tentunya, Anda tidak ingin mengkonsumsi makanan yang telah diberi ludah, bukan? Jadi, selain mencocokkan warung dengan ciri-ciri di atas, pastikan Anda selalu membaca doa sebelum makan agar mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun terlepas daripada itu, Anda tidak bisa mengklaim semua warung ramai pengunjung menggunakan penglaris pocong. Sebab, dalam beberapa kasus, memang cita rasa sebuah warung atau restoran begitu nikmat sehingga tak mengherankan bila pengunjungnya begitu ramai. Oke, saya kira cukup cerita kali ini.